Shalom Bapak Ibu Saudara, berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Yusuf Soranta Purba, dalam program yang diberkati Tuhan, program yang dipersiapkan untuk membangun kerohanian kita, SBB, Sepakat Bertumbuh Bersama. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita hari ini masuk ke dalam episode ke-90. Kita akan membahas Mazmur pasal 81, ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan bagi kita. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit dari Asaf. Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita, bersorak-soraklah bagi Allah Yakub. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, kecapi yang merdu, diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub, sebagai suatu peringatan bagi Yusuf. Ditetapkannya hal itu pada waktu ia maju melawan tanah Mesir. Aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba, Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu. Hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku mengenyangkannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, tema firman Tuhan dari Mazmur 81 ini adalah memuji menyembah Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kalau kita melihat Mazmur pasal 81 ini, khususnya dalam ayat 2 sampai 4, kita melihat di sini pemazmur menaikkan pujian bagi Tuhan. Sepintas kita melihat pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan. Kita berpikir ini merupakan mazmur pujian. Tetapi kalau kita lihat ayat 9 sampai 17, Mazmur 81 ini berisi peringatan dan teguran. Seakan-akan Tuhan tidak berkenan kepada pujian mereka. Jadi Mazmur ini bisa digolongkan sebagai Mazmur pengajaran. Mazmur 81 ini mengajarkan kepada kita dua unsur ibadah yang benar, ya. Dan dua unsur ini harus seimbang, serasi ada di dalam ibadah umat Tuhan. Nah, unsur itu yang pertama adalah menyembah Tuhan. Yang kedua adalah mendengarkan firman-Nya. Kalau kita lihat di dalam ayat ke-5, panggilan memuji Tuhan itu adalah bagian dari ketetapan Allah. Umat Tuhan ya harus memuji Tuhan. Dengan memuji Tuhan, umat Tuhan mengingat akan karya Tuhan atas hidupnya, atas hidup mereka. Kalau kita lihat dalam ayat 6 sampai 8. Umat Tuhan harus dengan tulus memuji Tuhan sebagai bentuk menghargai apa yang Tuhan sudah perbuat, apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang
umat Tuhan telah terima dari Tuhan. Nah, yang kedua tadi saya katakan adalah unsur mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah haruslah sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh ini menunjuk kepada kita tentunya harus menaati dengan sepenuh hati setiap perintah-perintah Tuhan yang kita dengar. Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, ya. Kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan firmankan. Dan tentu ini bagian yang paling sulit, ya, untuk ditaati oleh umat Tuhan, ya. Terbukti berulang kali umat Tuhan itu diperintahkan oleh Tuhan untuk apa? Mendengar. Kalau kita lihat di dalam ayat 9 dan ayat 14. Dan Tuhan mengeluhkan ketidakmauan umat Tuhan untuk mendengar. Kalau kita lihat dalam ayat 12 dan ayat 14. Apa yang dikeluhkan Tuhan adalah kenyataan dalam sejarah mereka. Berulang kali orang Israel melupakan Allah yang telah menebus mereka dari perbudakan Mesir. Dan mereka berubah setia dengan menyembah Allah asing. Makanya tadi saya katakan bagian yang kedua dalam ibadah ini mendengarkan firman Tuhan. Ini adalah bagian yang sulit untuk umat Tuhan ataupun kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya gini, mana yang lebih penting di dalam ibadah? Memuji Tuhan atau mendengarkan dan menaati firman Tuhan? Bapak Ibu, kedua-duanya tentu penting. Kita nggak boleh mempertentangkan atau mengurutkannya. Mana yang nomor satu, mana yang nomor dua. Keduanya saya katakan tadi adalah penting. Seperti dua sisi dari satu mata uang. Bapak Ibu Saudara, ini sama-sama penting. Menyembah Tuhan berarti tadi saya katakan kita mengakui kedaulatan Tuhan atas hidup kita. Kita mengakui karya Tuhan atas kehidupan kita. Dan hal itu terbukti, Bapak Ibu Saudara. Kita mengakui Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menaati setiap firman-firman-Nya. Dengan kata lain, menyembah Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan jadi orang Kristen hanya bisa menyembah Tuhan dengan menaikkan puji-pujian. Tetapi jadilah orang Kristen yang komplit. Menyembah Tuhan, menaikkan puji-pujian, dan juga menaati setiap firman-Nya, setiap perintahnya. Kita berdoa biar Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan lewat kita melakukan setiap firman yang kita dengar. Lakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Seperti biasa di akhir program ini, izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman-Mu. Ajar kami untuk memuji, menyembah Tuhan, dan juga mendengarkan firman Tuhan lewat melakukan firman Tuhan. Bapa, aku berdoa sekarang bagi umat-Mu yang membutuhkan dukungan doa. Mereka menaruh tangan kanan mereka di dada mereka sebagai tanda mereka membutuhkan dukungan doa. Tuhan, jamah mereka. Berkati mereka. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan. Bahkan yang berdosa, Tuhan ampuni dan lepaskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami menerima pertolongan Tuhan. Kami menerima keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah berdoa. Alami kebaikan Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita, dan tetap mengucap syukur. Salam sepakat.